Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 6 September 2020, bersama saya, Pastor Marcel Lolotandung. Kita awali renungan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memanggil kami untuk membangun persekutuan dalam iman, supaya kami semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah sukacita dan keselamatan. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jikalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seseorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jikalau ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudariku, melalui perikop Injil hari ini, kita bisa mendapatkan beberapa pesan yang menjadi permenungan kita. Sekurang-kurangnya ada 3 pesan utama yang mau disampaikan melalui perikop ini. Pertama, supaya kita mau saling menasihati dan menegur. Itu dapat kita baca dan renungkan dari ayat 15, 16, dan 17. Yang kedua, pesan tentang pengampunan. Bahwasanya kita dipanggil untuk saling mengampuni. Bisa kita lihat pada ayat ke-18. Dan pesan yang ketiga adalah tentang persekutuan hidup dalam iman. Artinya kita mesti membangun kehidupan di dalam persekutuan iman. Itu dapat kita baca dan renungkan dari ayat 19 dan ayat 20. Nah, saudara-saudari, dalam hidup ini kita seringkali menjumpai orang berbuat kesalahan. Bahkan tidak jarang kita pun juga melakukan kesalahan. Karena itu, Yesus mengingatkan kita supaya kita tak jemu-jemu untuk saling menasihati dan saling menegur. Tetapi seringkali cara kita menasihati atau cara kita menegur atau menyikapi kesalahan orang lain itu tampak lewat 3 sikap. Sikap mendiamkan, sikap memarahi,
Dan yang ketiga, sikap menegur karena mengasihi. Mengapa orang mendiamkan kesalahan sesamanya? Mungkin karena dia bermasa bodoh, cuek, tidak mau pusing. Pikiran orang tersebut, terserah mau buat apa, itu urusanmu. Yang kedua, mengapa orang memarahi sesamanya ketika berbuat salah? Karena barangkali dia merasa jengkel, kesal, kecewa terhadap sikapnya, bahkan sakit hati, atau juga sikap membenci. Dan yang ketiga, menegur dengan kasih. Dia mau menegur kesalahan orang karena didasarkan atas kasih, supaya orang ini boleh berubah, boleh menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saudara-saudari, Yesus dalam perikop Injil hari ini memberikan cara yang sangat istimewa, yang sangat ampuh, yang mesti kita pakai dan kita renungkan setiap hari ketika kita berhadapan dengan sesama atau saudara kita yang melakukan kesalahan. Pertama, Yesus mengatakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kita menegur dengan penuh kasih langsung kepada orangnya. Kalau orang yang melakukan kesalahan itu tidak mau mendengarkan kita, maka Yesus mengatakan, panggillah 1 orang lagi atau 2 orang, bahkan 3 orang sebagai saksi, supaya kesalahannya itu tidak disangsikannya lagi bahwa dia melakukan itu kekeliruan. Dan kalau dia tetap tidak mau mendengarkan, mau mengikuti, maka Yesus mengatakan yang ketiga, supaya bawalah persoalannya kepada jemaat, agar jemaat itu memberikan nasihat atau teguran. Dan kalau dia tidak mau mendengarkan, maka anggaplah dia orang yang tidak mau mengenal Allah atau pemungut cukai. Artinya sama sekali tidak mau berubah menjadi orang yang baik. Nah, mengapa Yesus mengingatkan kita supaya saling menasihati dan menegur? Karena Yesus juga mau supaya kita mengalami damai sukacita. Tetapi damai dan sukacita dalam hidup kita dan juga di antara kita hanya mungkin kalau ada saling mengampuni. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat yang ke-18. Jikalau kamu mengikat hal apa yang ada di dunia ini, maka juga akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Seorang hanya mungkin mengampuni kalau dia mengalami kasih dan pengampunan dari Yesus, dari Tuhan, dari Allah Bapa kita. Tanpa itu tidak mungkin kita mengampuni atau memaafkan. Karena sikap mengampuni adalah sikap yang ilahi, sikap yang kudus yang dikaruniakan kepada kita. Maka kita pun juga mohon senantiasa karunia untuk dapat mengampuni agar hidup kita dipenuhi dengan damai, sukacita, dan kebahagiaan. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga, supaya kita mencoba berusaha membangun persekutuan hidup dalam iman. Mengapa perlu persekutuan hidup dalam iman? Supaya kita semakin berbuah, supaya apapun yang kita minta dalam nama Yesus kepada Allah Bapa kita akan diberikannya. Yesus mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Dan pada ayat 19 dikatakan, jikalau 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Maka kita lihat betapa dahsyatnya persekutuan beriman, apalagi dalam doa. Sehingga apapun yang kita rencanakan dalam iman akan mendatangkan berkat dan buah-buah melimpah. Maka semoga pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, komunitas kita semakin berbuah, semakin menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita mau saling menasihati, saling menegur, saling mengampuni, dan selalu mau hidup dalam persekutuan beriman. Amin. Kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu, kemurahan-Mu. Semoga kami senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan renungan rohani dari channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Semoga saudara-saudariku selalu diberkati oleh Allah dalam keluarga, aktivitas, dan semua pelayanan kita. Amin.